Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 20 Februari 2023. Materinya, tindak pidana atau strafbar set atau delik memiliki istilah tindak pidana yang lebih sering digunakan dibandingkan perbuatan pidana ataupun peristiwa pidana ataupun pelanggaran pidana. Alasannya, untuk dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Untuk instansi penegak hukum dan aparat juga menggunakan istilah tindak pidana. Kemudian untuk para mahasiswa itu lebih mengikuti tradisi dari alumni dan para dosen karena sering menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi. Untuk pengertian tindak pidana tersebut, ada yang pengertian secara yuridis itu berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Kalau dilihat dari isinya, ada perbuatan pidana atau criminal age, ada juga pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Terbagi dua, terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawab pidana atau dualistis. Ada juga pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monoistis. Pada akhirnya, baik monoistis ataupun dualistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Kemudian ada unsur-unsur tindak pidana. Unsur secara subjektif, ada kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulfa, nilai atau foreman dengan rencana terlebih dahulu, ada juga dengan perasaan takut. Kemudian secara objektif, ada perbuatan atau kelakuan, ada juga akibat yang menjadi syarat mutlak atau delik, unsur melawan hukum, unsur yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Pengertian dalam arti yang luas, 1. Bagian delik atau Bestamdelen von het delik itu terdapat dalam rumusan delik. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan, dan apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau freespraak. Kemudian elemen atau unsur delik atau elemen van delik itu tidak terdapat dalam rumusan delik, hal yang dapat dipertanggungjawabkan satu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, hal yang dapat dialihkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Kemudian harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Kemudian penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau asas van Altrecht vervolging. Kemudian teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Adanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsur. Misalnya pasal 351, 297, dan 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsurnya tanpa nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana ada dua, yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum dan manusia dan korporasinya untuk tindak pidana umum dan tindak pidana